sambutan yang kedua dari salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Nasruddin MPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Juwita Ridi selaku Ketua Program Pendidikan PGMI dan seluruh tim. Di sini ada Mas Marwan dan juga HMJ PGMI, ya namanya HMJ. HMPS. Oh, HMPS. Ini anak-anak HMPS semuanya otomatis jadi anggota semuanya kan. Dan teman-teman mahasiswa yang tadi namanya apa, Megaratu Pak? Gemaratu ini saya kasihan sama yang laki-laki sebenarnya. Nggak dapat jatah. Iya, satu namanya Gemaratu, kedua salamnya itu saya lihat tadi kayaknya yang laki-laki mau kayak gini tuh. Ya, gimana gitu. Laki-laki itu memang selalu harus mengalah ya Mas. Curcol. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi manusia yang sukses dunia akhirat. Amin. Dalam sambutan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak yang mewakili daripada PT NASA Expando Management. Jadi saya berbicara di sini bukan sebagai seorang dosen yang pernah saya ajak loh waktu Jogja. Hampir semua pernah lah. Ya, jadi kalau misalkan di kelas saya itu galak, insya Allah di sini saya nggak akan galak. Harus lebih galak, Pak. Saya malu sama Mas Marwan ya. Karena mau lebih galak dari Mas Marwan itu nggak enak gitu. Tapi insya Allah nggak galak ya. Jadi saya terima kasih banyak kepada program pendidikan PGMI karena sudah diajak berkolaborasi untuk mengisi ini acara kegiatan SKPI, dan kegiatan SKPI dalam bentuk literasi seperti ini tuh bagi saya pribadi sebagai seorang pegiat literasi itu sangat bagus sekali. Karena apa? Dalam konteks global ya, nasional lah, kalau saya global ya, tulis menulis itu meskipun terlihat mudah gitu ya, tapi itu sebenarnya sulit juga ya Pak ya. Banget. Saya terjun ke dunia literasi itu butuh mungkin sudah berpuluh tahun, sehingga kemudian sekarang sering dianggap sebagai orang yang mengerti, terus kemudian mengisi acara workshop, training, seminar tentang masalah literasi itu perjalanan. Jadi saya kira kalau dibilang mudah ya enggak juga, tapi dibilang sulit ya enggak juga gitu. Itu kita hanya sekedar kebiasaan aja gitu. Makanya yang saya harapkan adalah SKPI ini itu tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Juwita itu, jangan sampai Anda berhenti di sini saja gitu. Jadi satu hari ini terus kemudian selesai hanya sekedar untuk formalitas. Karena apa? Yang pertama, orang menulis itu khususnya di Indonesia ini sangat jarang. Ya, Anda pernah lihat nggak orang yang KTP-nya penulis gitu? Ada di sini. Kayaknya jarang sekali ya Pak ya. Ya ada. Kadang penulis saja belum tentu itu KTP-nya sebagai seorang penulis. Kalau nggak salah itu Gusmus ya Pak ya. Ya. KTP-nya ya penulis ya. Penulis. Jadi saya sendiri kalau nggak ada tuntutan KTP harus dosen Bu. KTP-nya dosen itu mungkin mau saya ganti itu penulis. Mungkin Pak Ribut. Sebentar lagi. Pak Ribut ini luar biasa ya. Beliau itu aktivis sosial masyarakat, banyak gerakan-gerakan sosial yang beliau garap. Beliau itu
dosen IAIN yang kemudian memilih untuk jalan lain gitu ya. Unikal juga kemudian ditinggalkan oleh beliau, jadi luar biasa. Beliau itu termasuk Dewan Pengawas Batik TV ya Pak ya, masih ya? Oh enggak. Apa sekarang? Freelance. Oh freelance. Freelance. Ya. Jadi sebagai tim lah ya. Terus tim kreatif. Yang tim kreatif ya. Terus kemudian di radio RKB. Satunya Sudah. RKB ya. RKB Radio Kota Batik ya. Radio Kota Batik. Beliau termasuk dulu di Unikal itu sebagai pegiat radikal ya. Beliau yang benar radikal. Radio radikal maksudnya. Beliau termasuk senior saya jauh kalau di dalam dunia broadcasting ya. Jadi karena ketika beliau jadi pemateri saya masih jadi peserta gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ya masih belajar banyak dengan beliau. Selain itu juga beliau itu sebagai seorang penulis. Kemarin buku yang baru beliau garap itu termasuk sejarah biografi Kiai Haji Akrom Sofwan ya. Yeah. Kemarin saya baru ketemu sama Mas Slamet, ini katanya masih garap sejarah desa ya. Iya. Ya, desa Wonokerto Bandar ya. Ini masih digarap sejarah sama beliau. Jadi dunia literasi bagi beliau itu makanan sehari-hari. Ya. Makanya orang seperti beliau itu kalau diikat nggak bisa. Diikat sebagai dosen itu nggak bisa gitu. Ya, ini nggak tahu saya harus meniru beliau apa enggak nih Mas Marwan. jangan. Jadi jalan ninja sendiri gitu. Ya ini makanya berkolaborasi lah ya. Jadi saya masih tetap di kampus, nanti beliau sebagai orang lapangan ya. Dan ini sangat nikmat sekali rasanya kalau saling melengkapi ya, jadi nanti Anda akan digembleng, diajak nge-fly sama Pak Ribut ini ya. Pak Ribut ini sukanya ngajak orang nge-fly gitu. Jadi, kalau saya sukanya ngajak orang serius Pak. Jadi ngajak nge-fly, jadi bagaimana menjadi orang yang kreatif, inovatif ya. Karena untuk menjadi kreatif itu memang tidak bisa dibatasi gitu. Dan ini sangat bagus sekali menulis itu tadi, karena saya yakin dari satu kelas Anda itu satu kelas itu yang hobi menulis itu saya kira berapa anak kira-kira? Satu kelas Anda ada berapa? 40 ya, 40 lah kurang lebih lah. Itu yang kira-kira kalau nggak usah satu kelas lah, satu kelompok bikin makalah biasanya berapa orang? Satu orang. 5 ya, 5 sampai 4 ya. Biasanya yang bikin makalah berapa orang? Oke. Sekali ya. Jadi dari kalau ada 8 kelompok, satu kelas yang bikin makalah yang nulis cuma namanya paling gede biasanya. 10 kelompok misalkan, cuma 10 orang. Jadi menjadi penulis itu Anda menjadi manusia yang unik, jarang. Dan biasanya orang itu kalau jarang dicari. Dan ini memang saya tidak cuma ngomong gitu ya. Jadi saya ini setiap hari ini HP saya kalau nggak saya matikan itu terus sampai malam kadang. Iya serius. Jadi apalagi dosen-dosen, guru-guru itu seluruh Indonesia coba bayangkan. Bahkan sampai luar negeri coba. Tahu nomor saya coba bayangkan. Komunitas para pekerja kerja di Korea kemarin yang terakhir Korea Selatan, mereka punya komunitas pengen nulis cerita perjalanan mereka di Korea Selatan terus mau dijadikan satu, hubungi saya konsultasi habis itu. Jadi dari luar negeri itu ada beberapa yang sudah terbit di penerbit ya. Ada dari Korea Selatan, terus kemudian ada orang-orang Indonesia yang di Jerman. Kalau yang orang asli itu ada yang Brunei Darussalam, itu ada yang asli Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, terus kemudian kemarin yang terakhir tulisan pribadi dari Arab Saudi. Ya, Arab Saudi ini karena kebetulan teman S3 saya satu kelas dari Arab Saudi dan beliau sekarang sudah lulus, sudah pulang di Arab Saudi, tapi masih connect, ya masih komunikasi dan alhamdulillah jadi bawa penerbit NEM ke sana ke Arab Saudi langsung. Jadi saya kira dunia tulis menulis itu masih jarang sekali ya Pak ya. Jadi
Anda itu kalau nanti saya lihat, misalkan kok, wah ini berbakat ini. Ketika Anda sudah lulus, kemana-mana nggak dapat kerja, datang ke saya kasih kerjaan. Dengan catatan kalau Anda betul-betul menguasai literasi. Saya kemarin baru update status Mas Marwan ya. Kalau nggak salah mahasiswa Win Gusdur, saya nggak nyebutin jurusan tuh kayaknya. Mahasiswa Win Gusdur, tapi saya nyebutnya IPK ya. Mahasiswa Win Gusdur yang IPK-nya di atas 3,8 sampai detik ini nggak dapat kerja, datang ke saya kasih kerjaan ya. Tapi memang kalau dunia literasi itu kenapa standarnya IPK Pak? Karena ini kerjaan ini ada otak ini kan ya. Tapi kalau otak Anda kan masih original semuanya ya, masih bisa di setting ya. Otaknya di saving. Ya, jadi masih mahal ya, kalau dijual itu masih ori gitu. Kalau Mas Marwan banyak pikir ya. Banyak pikir atau banyak pikiran gitu. Jadi saya memberikan apresiasi lah ketika satu jurusan terus sebuah jurusan mengadakan SKPI tulis menulis ya.